Kita mulai. Silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu insyaallah kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru bataral haq wa gamtunas. Syukur alhamdulillah ibu saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat lahir batin. Insyaallah hari-hari kita adalah hari yang penuh dengan ketaatan, keimanan, dan insya Allah semakin hari kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhirat, dan juga tentunya cinta kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat, kebaikan untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, dengan istiqomah insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya Rabbi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur. Sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, putra putrinya pun insya Allah makin baik, solih solihah. Amin ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu sebab-sebab manusia sesat. Ya, sebab-sebab manusia sesat. Ibu, barang siapa yang dia diberi petunjuk hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengubah orang itu menjadi sesat. Tapi pun siapapun orangnya yang disesatkan oleh Allah, pun orang lain tidak bisa memberi hidayah. Tugas kita hanya mengajak, mengingatkan. Tapi masalah hidayah adalah haknya Allah. Contohnya Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah pada pamannya. Padahal Abu Thalib itu mati-matian membela Rasulullah. Siapa yang menyakiti Muhammad maka dia akan berurusan dengan aku.
Dan betul ketika Abu Thalib masih hidup itu kan memang nggak ada yang berani juga. Abu Thalib itu memang karismatik, berwibawa sekali. Tapi ketika akhir kematiannya diminta, "Qul ya amil la ilaha illallah." Paman katakanlah la ilaha illallah, jika itu diucapkan maka surga. Tapi Bu Lida ini nggak bisa mengucapkan dan mati dalam kekafiran. Bu, nggak ada jaminannya kalau kita ini ketemu sezaman dengan Nabi Nuh. Belum tentu loh kita beriman, Bu. Buktinya istri dan anaknya Nabi Nuh kafir. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, belum tentu kita beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya ya malah mengancam Nabi Ibrahim, "Ibrahim, kalau kamu tidak menghentikan dakwamu maka akan aku rajam, aku akan bunuh." Ya, karena mendakwakan tauhid. Pun ayahnya mati dalam kekafiran. Ya, juga tadi paman Rasulullah pun demikian. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, jaga betul, Bu. Karena Allah telah menyatakan tadi, "Wassalamu ala manit taba'al huda." Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi ada 2 ayat yang insya Allah apabila betul-betul kita pegang, insya Allah kita akan matinya husnul khatimah. Amin. Ayat yang mana? Ayat yang mana? 1, setiap mulai khutbah, pengajian, ceramah itu kan selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tentunya dengan sebenarnya takwa. Apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati dalam keadaan iman. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa kita kan? Nah, Allah mahtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan Islam, akhirlah kehidupan kami dengan iman, akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Amin, gitu dong. Ya. Salam. Ya, akhirnya datang juga. Baik Ibu, jadi ketika kita saat ingat satu, saya nggak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Berpikirnya gini loh, Bu. Bagaimana saya akan mati dalam keadaan Islam kalau saya nggak paham Islam, kalau saya nggak mengamalkan Islam? Berarti saya harus mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam. Atau mau pengen mati dalam keadaan Islam, tapi nggak mempelajari Islam, nggak mengamalkan Islam. Apa bedanya? Saya katakan, Bu, bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong, Bu. Saya ulangi ya, Bu, bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Iya. Nah, begitu dong. Iya. Lawang pengen dicintai oleh Allah kok nggak mencintai Allah kan? Masya Allah ya. Baik ya, Bu ya. Kan Bu, ngaji itu menuntut ilmu itu senang, ada nilai canda mainnya, guraunya, tapi bukan bergurau-gurau, bukan. Ya, karena memang ya harus sesuaikan dengan ya, Masya Allah. Baik Ibu, karena apa? Senyum ya, tabasumuka li ahika tabasumuka fi wajhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah ya. Dan senyum itu ternyata Bu termasuk menghilangkan kesetresan, dan senyum itu membuat awet muda. Saya pernah mendapatkan satu pelajaran, kalau Ibu ingin awet muda, di antaranya 1 hari bersenyum, sehari senyum sebanyak 177 kali. Ya. Ya. Wong bukan kok, ya sambil senam, sambil lihat. Nah, jadi hibur, Bu. Ingat ya, untuk menghilangkan kesedihan itu ternyata hanya satu caranya. Untuk menghilangkan kesedihan itu hanya satu caranya. Gimana? Buatlah hatimu gembira, maka kamu nggak akan sedih.
Jadi ibu nggak akan sedih kalau ibu bisa buatlah hatimu gembira, maka ibu nggak akan sedih. Kenapa? Karena orang yang sedih pasti tidak gembira. Betul. Nah, orang yang gembira pasti tidak sedih. Nah, kalau ibu mau bakso gembira, pergilah tempatnya Bu Pandoyo. Nah, unik itu namanya itu, masya Allah. Baik, yang pertama, saya ingin ulang lagi ya, biar kemarin sudah kita akan ulas lagi sebab-sebab manusia sesat. Yang pertama dikarenakan al-jahlu. Al-jahlu artinya goblok, bodoh. Ya. Siapa orang yang bodoh? Siapa orang yang dikatakan bukan nggak berpengetahuan? Keliru. Kalau diartikan tidak berpengetahuan nanti salah kita. Banyak yang profesor, doktor, ahli tata negara, masa mau dikacungin dengan ya anak kemarin sore. Nah, untuk bilang dalik, iya. Misalkan kan seperti itu, nggak mungkin lah ya. Ya, jadi Bu, yang dimaksudkan bodoh, ya, halo. Bu, yang dimaksudkan bodoh itu dikatakan orang itu bodoh apapun walaupun pendidikannya tinggi kalau dia tidak mengenal 3 hal. Mau profesor, mau doktor, mau apalah, jenderal, menteri, presiden sekalipun, raja sekalipun, kalau dia tidak mengenal 3 hal ini berarti dia digolongkan orang yang bodoh. Jangan bilang goblok, jangan ya. Bodoh saja. Jangan kencang-kencang. Ya. Dungu boleh, yaitu dungu itu bodoh itu ya TOLOL gitu. Ya, Bu, perhatikan. Maksudnya dia dikatakan bodoh kalau dia tidak ma'rifatullah. Tidak mengenal Allah. Lah Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta ini, yang punya surga, yang punya pahala, yang menghidupkan, yang mematikan, yang kasih kesehatan, yang punya pahala, yang kasih kenikmatan. Kok dia nggak kenal sama Allah? Artinya dia nggak beribadah kepada Allah. Bu, maaf ya saya katakan, lebih baik orang tuh hanya tamatan SD, tapi dia nggak mau nyembah kuburan, tapi dia nggak mau minta kepada benda-benda, dia hanya mintanya kepada Allah. Dia nggak mau ke dukun. Dia yakin betul ini lebih dikatakan baik, pinter ketimbang dia sekolah pendidikannya tinggi, bahkan raja atau presiden, tetapi dia mintanya kepada kuburan, kepada dukun. Ya. Bu, yang kasih rezeki siapa? Perhatikan, ada seorang ulama mengatakan demikian. Doanya seorang ibu yang solihah, aslinya bapak dan ibu, tetapi ini tentang keagungan seorang ibu, kemuliaan seorang ibu. Kan tingkat seorang ibu itu 3 tingkat di atas seorang ayah. Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang berat di dunia ini dihormati? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu, baru setelah itu ayahmu. Apa kata ulama ini, Bu? Beliau mengatakan doa seorang ibu yang solihah itu lebih baik ketimbang doanya ibu yang solihah, lebih dahsyat ketimbang doanya 100 ulama. Misalkan ibunya solihah, ya. Karena memang ya nyampe lah. Kan doa itu nggak akan putus, jangankan seorang ibu. Orang lain aja kan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Baik. Bodoh tidak mengenal Rasul. Manusia yang paling hebat ibadahnya, keimanan, ketakwaannya, akhlaknya, rumah tangganya, kejujurannya, amanahnya, bersih hatinya, nggak ngerti dia. Nah, macam mana? Ya. Kok dia malah mengagumi manusia-manusia yang nggak jelas? Ya enggak? Makanya kan sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada Rasulullah.
yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling beriman, yang paling bertakwa, yang paling taat, yang paling syukur, yang paling dermawan, yang paling sabar, yang paling baik hatinya, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak ngerti, nggak kenal Rasul, bodoh. Apakah orang Islam itu ada yang nggak kenal Rasul? Kenyataannya banyak nggak ngerti Rasul. Kalau ditanya gimana tahajudnya Rasul, ya pokoknya tahajud, jangan emosi. Ya. Gimana rumah tangganya Rasul? Kalau dia ngerti, baiti nanti rumahku surgaku. Ya. Gimana akhlaknya Rasul? Bunda Aisyah mengatakan, ya ketika beliau ditanya oleh Aisyah, gimana sih akhlaknya Rasul? Karena khuluquhul Al-Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Baik. Dan orang dikatakan bodoh deh kalau tidak ma'rifatul Islam, tidak mengenal Islam dengan benar. Ya. Jadi untuk ma'rifatullah surat Muhammad. Nah, ibu kalau hamil bacanya surat apa? Yusuf. Biar apa? Biar ganteng, cakep. Sebenarnya masalah ganteng dan cakep, lihatlah bahannya. Ya. Loh, kok yang dibaca kok nggak surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad. Surat yang ke-47 yang hari ini kita kaitan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka katakanlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Muhammad itu surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya. Boleh Mbak Arin? Ya. Surat bukan Muhammad, surat Muhammad saja, nggak pakai al. Ya, surat Muhammad ayat yang surat 47 ayat yang ke-19. Itu ayat tentang harus kita mengenal Allah, harus ngerti. Ya, monggo. Ayat yang ke-19. Suratnya 47 ayat 19. Monggo. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin. Bu, ini ayat laki-laki dan perempuan menyadarkan kita, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Bu, ini ayat menyadarkan kepada kita tuh tidak boleh mengkelas-kelas. Orang yang mengenal Allah itu lebih baik dia sadar diri dengan dia minta ampun kepada Allah, dan dia juga mendoakan orang lain. Sebab orang yang sombong, orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, tidak pernah ngedoain orang lain, karena maunya kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Gak mungkin orang yang sombong doain orang lain itu gak mungkin, karena dia maunya gak ada yang ngalahin. Dia merasa hebat dan kuat sendiri. Orang yang hasad dengki itu kan apa? Maunya kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ya toh? Makanya contohnya orang yang hatinya sakit itu, contoh yang paling gampang adalah tetangga yang beri kipas angin, dia yang kepanasan. Nah itu. Ya, naudzubillah nih. Sebaliknya kalau kita itu kan inginnya melakukan amalan yang terbaik, ya toh Bu? Makanya ibu kalau nggak bisa infak sedekah dengan uang, nggak apa-apa. Ibu nggak bisa infak sedekah dengan uang, boleh kok infak sedekah dengan dolar atau real, itu bagus banget Bu ya. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau nggak bisa infak sedekah dengan uang, boleh infak sedekah dengan dolar atau real. Masya Allah. Ya mungkin kan sudah pernah ke sana, masih ada sisa-sisa perjuangan itu loh Bu. Yang kedua, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Coba ibu lihat. Yang pertama orang yang tadi, yaitu orang yang bodoh adalah al-jahlu. Kemudian orang yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Masih ingat kemarin? Seorang bapak dengan seorang anak yang mau menjual keledai. Pagi-pagi pergi ke pasar, dituntun keledai yang sehat itu. Kemudian yang kedua tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Keledainya sehat, jalan tok ketemu orang, ini bapak sama anak, kamu mau kemana? Kalian mau kemana?
Mau ke pasar. Mengapa? Mau jual keledai ini. Loh. Ini kan keledai sehat. Kok nggak kalian taikin? Kan bisa bergantian. Sehingga kalian nggak capek semua. Iya ya. Pak, bapak naik dulu. Enggak lah nak, kamu naik dulu nak. Bapak ajalah dulu pak. Ya sudah. Bu, akhirnya bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Jalan toklok. Ketemu orang. Ini bapak macam apa kamu? Anaknya suruh nuntun capek-capek. Kamunya seneng-seneng sendiri sih. Bapak macam apa kamu? Orang tua macam apa kamu ini? Gak kasihan sama anakmu yang masih kecil itu? Iya ya. Turunlah bapaknya, naiklah anaknya. Jalan lagi toklok ketemu orang. Ini anak durhaka, ini anak kurang ajar ini. Bapaknya sudah tua suruh nuntun, kamu enak-enak aja. Anak macam apa kamu ini? Gak sopan kamu ini. Gak diajarin adab akhlak ya kamu ini. Iya ya. Bingung akhirnya naiklah berdua anak dan bapak tadi itu. Jalan lagi dari toklok. Ketemu orang. Ini bapak sama anak kok nggak tahu diri ya. Lewang keledai kecil bukan di salah satu gantian, naiknya malah ditakin berdua. Nggak kasihan amat nih kalau sakit, kalau nanti jatuh, kalau patah gimana ini? Bapak sama anak kok bodoh semua kalian ini. Bingung, akhirnya malah dipikul itu keledai itu tadi. Ini menunjukkan orang yang nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Makanya Bu, ketika kita hanya keridhaan Allah yang kita cari, kita nggak akan pedulikan orang lain. Sebab Bu, kalau kita dengar orang lain, apalagi kita mengharapkan pujian, pertolongan dari orang lain, Bu, banyak kecewanya Bu. Ya enggak? Karena yang maha sempurna itu Allah, yang mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah kaitannya nanti. Coba Ibu surat An-Nahl, surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am itu Quran saya surat yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-116. Surat 6 ayat yang ke-116. Coba Qurannya sama dengan Quran saya. Bu Acep mau apa? Mau kerupuk? Saya ambilin. Enggak apa-apa. Ya sudah. Seninya saja itu. Tuh Mbak Rina belum tuh boleh didekatkan Bu, walaupun anu Bu. Masya Allah. Yang goreng bukan Bu Rina. Ya. Baik. Bu, silakan surat 6 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap surat 6 116. Wa ing tuti aksara, maaf ya Qurannya belum sama. Disamakan dulu Qurannya. Ya. Tadi Ustaz bilang 116. Surat 6 116. Sak menika ada saksinya. Iya. Enggak, itu saksinya Bu, saksinya di sana. Jadi siapa yang salah ini? Tidak ada yang salah, hanya ada komunikasi yang kurang lancar. J. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang ini, niscaya mereka engkau. Ya betul. Nanti saya terangkan. Teruskan. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bu, perhatikan, jikalau kalian mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, kalian akan tersesat. Berarti kan nggak punya prinsip, asal ngikut aja. Ukuran kebenaran itu Bu, bukan karena kemubian meriah banyaknya, tapi kebenaran itu mutlak dari Allah. Contohnya ibu masak banyak, tapi nggak enak, kemakan atau kebuang. Nah, contohnya ibu sholat subuh, dicontohkan Rasulullah mencontohkan sholat subuh 2 rakaat. Ibu merasa kuat, aku masih kuat kok. Masa, emang aku sakit, emang aku pensiunan, emang aku tua Bangka Belitung. Kemudian ibu besok sholat subuh 5 rakaat, kan lebih banyak.
Tapi kira-kira diterima oleh Allah atau ditolak? Nah, jadi ukurannya bukan di situ. Prinsip. Ya, prinsip itu yang benarnya dari Allah. Selain dari Allah, ya pikiran pendapat. Contohnya, itu ulama mengatakan, kiai ahli tafsir, tapi mengatakan jilbab tidak wajib. Berarti kamu salah. Ya, itu anaknya ustadz, anaknya kiai, anaknya ulama nggak pakai jilbab. Terserah. Yang salah orangnya atau ayatnya? Orangnya. Yang salah orangnya atau ayatnya? Orangnya. Yang kita ikuti orangnya atau ayatnya? Pinter gitu kok. Masya Allah. Iya. Baik ya. Jadi Bu, kita hidupnya harus punya prinsip. Prinsipnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Orang mau bilang itu, orang mau bilang ini. Kalau itu memang ada dalam Al-Quran, kita ikuti. Tapi orang mau bilang ini bilang itu, tapi ucapannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nehi. Ya. Makanya kalau kita sudah melakukan kebaikan, biarin aja Bu. Mungkin ada orang bilang ini, dia katakan, semua terserah padamu. Beginilah aku adanya. Aku tak sehina yang kau duga. Jadi orang beriman itu merdeka. Ya. Punya prinsip, punya pendirian. Ibu contohnya kalau nggak punya pendirian, ibu pakai kerudung nggak bagus loh Bu, ngapain ibu pakai kerudung? Iya, buka kerudung. Kalau punya prinsip, kamu mau ngajak saya ke melanggar syariat Allah ya, mengajak saya ke neraka ya? Itu namanya punya prinsip. Tadi ada 2 ayat yang kita pegang, insya Allah kita akan mati husnul khotimah. Satu apa? Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman. Ya. Terus apa? Tadi surat Al Imran 102. Nah, yang kedua surat 15. 2 ayat ini pegang betul Bu. Surat 15, surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu doa-doa itu Bu, diantaranya doa yang bisa kita lazimkan, bisa kita amalkan setiap hari ya. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Bu, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu kita ini terbatas loh Bu. Ya. Saya kok nggak yakin sisa hidup kita lebih banyak dari perjalanan yang sudah kita lalui. Ya. Karena Rasul mengatakan rata-rata umur umatku 60-70 tahun. Nah,
Artinya mungkin ada yang sampai 80 sampai 90, memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Ya, makanya apa? Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Yuk beramal cerdas di usia terbatas. Usia kita ini dibatasi, Bu. Sebenarnya saat ini kita ini kan sedang menunggu, sedang menanti eksekusi dari malaikat pencabut nyawa. Vonisnya kan sudah lama. Begitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Itu kan vonisnya. Ketika orang yang lahir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nah, vonisnya kan sudah lama itu. Berarti kan ini kita sedang nunggu vonis kan? Vonisnya ya kematian. Nah, kematian itu pasti datangnya. Maka dengan kita mempersiapkan amal-amal yang baik, insya Allah berkala hidup kita, bahagialah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, itu selingan saja Bu ya. Yang Al-Hijr ayat yang terakhir 99, surat 15 ayat 99. Baik Ibu, yang ketiga sebabnya manusia rusak sesat. Yang ketiga apa? Nah, hubbud dunia. Terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Bu, bodoh sekali manusia ini mau diperbudak oleh dunia. Dunia ini Bu pasti akan ditinggalkan. Hubbud dunia artinya terlalu mencintai dunia. Ada pertanyaan gini Bu, kenapa kok kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kok kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ya, karena dunyaka tumhe. Karena dunyaka tumhe. Maksudnya apa? Dunia itu memang indah, tapi ingat dia bisa menghancurkan dirimu. Makanya doanya orang-orang soleh dulu Bu, ya Allah jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tanganku, jangan sampai melekat pada hatiku. Ibu punya mobil, senang dengan mobil ibu, hanya boleh sampai garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Lihat Bu, Masya Bu, lihat. Kita tuh bukan nggak boleh ngambil masalah dunia sedikit, tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia. Mbok ibu tumpuk sebanyak apapun, ketika mati nggak ada yang dibawa. Sebab ketika orang mati yang menyertai 3: hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarga balik Bu. Makanya apa? Wajah cantik menawan, wajah tampan rupawan, pada akhirnya juga akan usang. Mati. Tapi siapa yang dia memiliki hati yang baik, hati yang bersih, maka akan dibawa sampai mati, bahkan sampai menghadap ilahi Rabbi di akhirat nanti. Makanya harus kita bersihkan hati kita. Dunia ini gak boleh memperbudak kita. Makanya jangan mau dipusingkan dengan dunia, dengan urusan dunia yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Bu, namanya kita hidup itu namanya orang beriman. Kan alif lam mim. Ahasiban nasu ayatraku ayakul amana wa hum la yuftan. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Alif lam mim, hanya Allah sendiri hakikat makna sebenarnya yang mengetahui. Apakah kamu menyatakan beriman kamu enggak akan diuji? Oh enggak, pasti akan diuji.
Dengan ujian itu agar diketahui siapa yang benar imannya, siapa yang palsu imannya. Bu, namanya kita hidup itu pasti banyak cobaan. Kalau hidup wajar, kalau beriman pasti banyak cobaan. Nah, kalau banyak itu namanya cobaan, kalau sedikit nyobain. Iya kan? Kalau banyak cobaan, kalau sedikit nyobain. Nyobain. Masya Allah. Toh? Iya. Masya Allah. Coba lihat sekarang surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini ayat ibu cari dalam Al-Qur'an pasti ketemu. Ulangi ya, saya ulangi. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ulangi lagi enggak? Cukup. Oh, artinya dulu ya. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi jangan kamu lupa tentang dunia. Artinya jangan lupa tuh boleh-boleh saja. Hei, boleh saja kau berbuat. Tapi ingat, suatu saat pun akan pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin naim. Hei, boleh saja, sesukamu kamu lakukan. Tapi ingat, yang kamu lakukan pasti ada akhirnya. Dunia itu ada akhirnya. Akhirat itu namanya kehidupan yang paling akhir, kekal abadi. Yuk dilihat surat keberapa? Sudah temu? Loh, dari tadi belum temu. Kok nggak nanya? Saya mau bilang, kok nggak nanya gitu, kok nggak enak ya. Ya udah deh. Surat Al-Qasas. Surat yang nomor berapa? Quran saya surat Al-Qasas surat yang ke-28. Ayat yang ke-77. Coba, monggo. Sama enggak dengan Quran saya? Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Siapa yang hari ini umurnya sudah 77? Kurang dikit, masih 6 tahun lagi kok. Kurang dikit. Wong baru 17 atau 27? 27 mudah banget. Ya. Surat yang ke Al-Qasas monggo. Ayat yang ke-77. Surat 28 77. Dan janganlah pahala dari akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain. Ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Bu, kita itu harus berjiwa akhirat. Berjiwa akhirat itu artinya berjiwa ibadah. Berjiwalah, carilah yang akan menjadikan teman kita, yang akan menjadi sangu kita. Dunia ini kan akan kita tinggalkan. Kadang orang pontang-panting, dunia diburu. Setelah itu nggak dia nikmati, Bu. Ya kalau turunannya solihah. Kalau harta yang dia tinggalkan itu maaf nggak halal, malah bisa menjadi panjang cerita. Akhirnya malah bisa bermusuhan, bisa berbunuh-bunuh, dan tidak berkah. Ibu jangan berpikir ini untuk cucu saya. Untuk ibu memang sudah merasa banyak bekal ibu. Ya harus begitu. Untuk cucu sekedarnya saja. Emang udah ibu kebanyakan amal? Udah kebanyakan bekal? Udah istimewa bekalmu? Maaf, ini bukan marah. Ini semangat nih. Cucu itu nanti ada sendiri rezekinya. Anak itu ada sendiri rezekinya.
Kalau ibu menanamkan segitu menimbulkan ketergantungan anak kepada kita, bisa syirik malahan. Tenang aja. Makanya ada yang mengharamkan asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa orang akan bersandarnya bukan kepada Allah lagi. Tenang aja lah nak. Nanti kalau bapak ibu meninggal tuh punya warisan sekian, punya. Emang itu bisa menyelamatkan? Saya sangat, Bu, ini saya cerita ya, sangat terkejut saya. Ada seorang punya uang, dipercaya oleh mertuanya. Ini mertuanya sayang banget sama mantu. Karena saking sayangnya dipercayakan untuk usahanya. Dia punya usaha Pertamina, ya. Pom bensin berapalah gitu. Bu, uang 5 juta itu hanya 5 juta, uang 5 miliar, 5M itu habis dalam waktu 1 pekan saja. Judi online. Padahal Bu, kalau normalnya ngumpulkan 1M aja berapa tahun? Ya kan Bu? Ibu harus ingat, harta itu ada 3. Milik Allah, milik kita, milik setan. Mau tahu keterangannya? Mau atau mau banget? Kasih tahu nggak ya? Ya. Waduh. Masya Allah. Sabarlah sabar. Jangan terburu nafsu. Tenangkanlah dirimu. Nanti ada keterangannya gitu. Bu, harta, halo, itu terbagi jadi 3. Milik Allah, milik kita, milik setan. Uraiannya gimana Ustadz? Uraiannya, harta itu milik Allah jika kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Harta itu milik Allah jika kita gunakan apa? Di jalan Allah. Kita infakkan, sedekahkan untuk ibadah, untuk dakwah. Ibu ngaji, mengeluarkan uang, itu bekal akhirat ibu. Itu pahalanya ya kembali kepada ibu. Bu, sebenarnya ketika ibu memberi, maaf, halo, assalamualaikum. Bu, ini misalkan ketika ibu memberi, ya, ketika ibu memberi kakak, adik, saudara, keponakan atau siapa deh, ibu memberi seseorang, itu sebenarnya pada saat itu dialah yang ibu tolong atau dia yang menolong ibu? Dia menolong. Kenapa kok dia yang menolong? Karena dengan dia menerima menjadi amal ibu. Apa nggak ngeri satu zaman nanti akan datang satu masa di mana orang nggak ada lagi yang mau menerima, nggak ada lagi yang menerima zakat, infak, sedekah, karena semua merasa cukup. Apa nggak ngeri pada saat itu? Mau beramal kemana kita? Jadi harta milik Allah, kalau harta itu kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Maaf, saat ini yang kaitannya dengan Filistin, saya menghimbau betul kepada ibu-ibu, terserah melalui saya atau melalui Ustadz Muhyiddin atau melalui yang lainnya, monggo. Biasanya mungkin untuk pribadi ibu infak mungkin 20, 30, 100, 200 ribu, tapi khusus untuk Filistin ini Bu, biar kita di hadapan Allah ada pertanggungan jawab, karena jangan sampai man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa dia memperhatikan urusan saudara muslim mukmin, bukan digolongkan muslim mukmin itu. Coba, apa nggak ngeri? Nanti kita tanya, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang di Filistin? Saya sudah doa. Apakah hanya cukup doa? Bukankah Allah kasih rezeki kita? Saran saya, ibu infak sedekah, ya, diniatkan. Kalau zakat, zakatnya apa? Untuk saudara kita yang ada di Filistin, ya. Saya dan teman-teman siap insya Allah menyampaikan, insya Allah amanah ini akan sampai untuk teman kita. Terserah. Jadi inilah sebetulnya bukan angkanya ya, tapi kesungguhan kita sebagai pertanggungjawab kita di hadapan Allah. Ya, mungkin kalau biasanya ibu infak sedekah 50.000, 100.000, tapi khusus untuk Filistin ini, ya, lebihkanlah dari itu, dari biasanya maksud saya. Ya, itu menjadi miliknya Allah, artinya itu menjadi bekal kita juga, ibu. Ya, bisa dipahami? Ya, baik. Harta milik Allah kalau kita gunakan di jalan Allah, infak, sedekah, ya, membantu, menolong
untuk ibadah atau untuk dakwah. Harta milik kita, contohnya kendaraan. Ya, untuk wirawiri, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, ya biar nyaman, ajang sana, ajang sini, bisa untuk pelesir sana, pelesir sini, itu boleh-boleh saja, mubah, itu harta milik kita. Paham? Tapi harta itu milik setan kalau dengan harta itu menjadi sombong, menjadi kikir, menjadi lupa diri, dan naudzubillah min dzalik, menjadi lupa ibadah. Ada loh Bu. Ya, ini satu ilustrasi. Ada orang ketika dia miskin, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, doanya, masya Allah, wiridnya, ya, sholatnya tepat waktu, doanya, zikirnya, istighfarnya, masya Allah, baca Qur'annya. Ketika dia miskin, begitu dia diberi kekayaan, dia malah bersyukur, masya Allah. Ini namanya baik banget orang ini, ya. Ini namanya orang yang baik banget, ya. Tapi ada lagi Bu, orang yang tadinya kaya, sombong, lupa diri, lupa orang tuanya, lupa saudaranya, nggak mau bersahabat saudara, pelitnya 17 setan, sombong, naudzubillah min dzalik. Begitu dia jatuh miskin, dia malah murtad. Ini namanya rusak banget orang ini, ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Masya Allah. Sabarlah, sabar, janganlah kau terburu nafsu, tenangkanlah dirimu dulu, insya Allah akan ada pencerahan. Masya Allah, ya memang uniknya di situ kan. Halo, assalamualaikum. Jadi itu ya maksudnya Bu, ya, harta milik Allah, milik kita, milik setan. Makanya Bu, kalau untuk kepentingan akhirat tuh nggak usah hitung-hitungan, nggak usah sayang. Mau di jalan Allah kok. Ibu mati, nampaknya hilang, ibu ikhlas hilang uang, lepas. Tapi ada nilai pahalanya dan diganti dengan yang lebih baik. Nggak ikhlas, udah hilang, dosa lagi. Ada. Iya. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu kita hanya terbatas loh Bu. Ya. Saya yakin ibu-ibu di sini 30 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. 30 tahun yang lalu. Ya sekarang sih sudah banyak penurunan. Masya Allah. Ya, masya Allah. Masya Allah. Tapi sekarang nambah ibadahnya, masya Allah. Ya Allah, zikirnya saking kusuknya sampai pulas juga bisa. Astagfirullah. Jadi nggak boleh dunia memperbudak kita. Jangan sampai. Bu, celakalah, ini namanya istizrat. Dikasih dilulu tapi akhirnya diazab oleh Allah. Apa? Orang dunianya bertambah tapi ibadahnya nggak meningkat. Makanya kalau udah ngaji bertahun-tahun kok masih punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang, masih suka ngomongin orang, masih suka ngungkit-ngungkit kebaikan, akhlaknya nggak baik, berarti nggak ada perubahan. Yang kita inginkan tuh perubahan. Pilihannya mau berubah atau mau melanjutkan? Halo? Berubah dong. Berubah yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga orang tersebut mau merubah dirinya sendiri, ya. Surat apa itu? Surat 13 ayat 11. Coba. Itu pegang betul ayat itu, Bu. Jadi kalau untuk peningkatan kita tuh perubahan untuk lebih baik. Surat 13 ayat 11. Coba sama nggak Qurannya? 13 itu surat Ar-Ra'd, surat petir. Kalau hamil jangan baca surat petir, karena nanti kalau hujan, dari mana itu otak adik-adiknya? Akal-akalan. Surat 13 ayat 11, monggo Mbak. Baginya manusia ada malaikat. Bu, perhatikan. Ini Allah, cara Allah menjelaskannya indah sekali. Coba sesungguhnya, monggo bagi Allah.
Ya. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergilir. Dari depan, dari belakangnya. Ya, dipantau. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Iya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bu, kalau mau berubah lebih baik, ditolong oleh Allah. Kalau nggak berubah ya kita sendiri yang rugi. Ya enggak? Jadi memang hidup itu harus lebih baik. Bu, yuk sama-sama menjadi hamba yang robihun. Apa artinya robihun? Apa artinya robihun? Robihun apa artinya? Bukan Robicon. Jangan itu. Jangan dibuji mobil itu gagal. Mobil gagal itu. Ya, gagal kebeli. Lagian buang-buang duit ngapain, Bu? Secukupnya sajalah, Bu. Ya emang gak punya duit juga. Itu cuman ya 1 liter 3 kilo loh, Bu, atau 2 kilo. Ya Allah. Ya, udahlah nggak usah diurus itu, Bu, itu dunia. Yang keempat. Oh iya, makanya robihun apa artinya? Kan aku yang tanya, berarti Ibu yang jawab dong. Waduh, kalau sesepuh udah bilang gitu saya nyerah saya. Baik Bu Putri. Masya Allah. Robihun artinya orang yang beruntung. Udah. Pakai rasa ya, Masya Allah. Jadi Bu Wisma ini pakainya rasa gitu. Robihun itu artinya orang yang beruntung. Keterangannya singkatnya Bu, hari ininya lebih baik dari hari kemarin. Robihun, orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kalau khosirun kan wal asri innal insana lafi khusr. Orang yang rugi. Ibu mau khosirun atau robihun? Robihun atau khosirun? Kenapa robihun? Nah, kalau beruntung bahagia surga. Jadi robihun itu orang yang beruntung, yang orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin. Terus aja, besok lebih baik daripada hari ini. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Terus begitu namanya robihun. Yang keempat, sebabnya manusia sesat. Yang keempat, ittiba'ul hawa. Mengikuti ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bu, nafsu itu banyak. Laki-laki nafsu kepada wanita, nggak urusan itu wanita itu punya suami, punya anak, bener nggak urusan. Iya. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Iya. Ya, kalau nafsu yang baik kaitannya dengan nafsu yang dirahmati, nafsul mutmainnah. Bu, contohnya begini. Orang tuh Bu kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, nafsu itu kan banyak. Nafsu ketenaran, biar tenar. Nafsu jabatan, ambisius, anakku harus jadi. Tabrak sana, tabrak sini. Bisa itu. Kalau seorang negarawan tidak akan begitu. Sadar dirilah. Anakmu itu mau kencur. Anakmu yang nggak mampu. Urung bisa memecahkan banyak masalah. Masalah negara itu bukan masalah ya teter saja. Nah, ya nggak boleh sembarangan. Wong yang lainnya juga yang lebih pantas, lebih layak itu. Tapi
Tapi Bu perhatikan ini, maaf ya, halo. Orang tuh Bu kalau udah dikuasai oleh hawa nafsunya, dicabut rasa malunya. Iya ya, rasa malunya udah nggak ada lagi ya. Iya, dicabut rasa takutnya. Surat malunya. Nggak ada rasa takut kepada Allah, takut neraka nggak ada. Bu, saya ulangi, halo. Saya ulangi, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu maka dicabut rasa malunya. Satu. Orang tuh kalau nggak punya rasa malu berarti nggak punya iman, dah Bu. Oh, tak? Nggak punya iman. Ya imannya tipis dalam arti kata. Kan bagian iman itu kan al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Contohnya Ibu, ketika Ibu dulu belum ngerti Islam, maaf ya, mungkin Ibu pakaiannya ya terbuka, mungkin nggak ngerti kan? Tapi setelah Ibu ngerti kan malunya ya kan? Nah itu contoh, karena itu iman, gitu loh. Tapi orang nggak punya iman, ya. Jadi akibat orang yang diperbudak atau mengikuti hawa nafsu, maka dicabut rasa malu. Ngeri loh Bu. Yang kedua, dicabut rasa takutnya. Nggak takut dengan azab, nggak takut dengan neraka. Ini yang kelima Ustaz. Enggak, ini keterangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Rasa takut. Nggak ada rasa takut Bu. Dicabut rasa takut. Iya, satu cabut rasa malunya, dua rasa takutnya, tiga kesadarannya. Bukan gila, nggak sadar kalau mau mati, nggak sadar kalau orang itu membenci dia, nggak sadar kalau dia itu di akhir kehidupannya, nggak sadar dia punya anak, istri, keluarga, anak, cucu. Kan kalau orang sadar tuh mikir panjang Ibu ya. Dicabut rasa sadarnya. Kesadarannya. Dicabut rasa kesadarannya. Kesadaran nggak pakai rasa. Dicabut kesadaran. Dicabut rasa takut, malu. Kesadarannya. Bukan gila Bu. Orang tuh kalau nggak sadar Bu, tahu sendirilah Bu. Seperti mabuk aja. Gimana sih Bu orang kalau nggak sadar Bu? Kalau orang tuh nggak sadar, maaf ya. Contohnya orang yang masih sadar Bu, katakan naudzubillah min dzalik, pelacur, itu kan buruk ya. Tapi sejelas pelacur yang mengatakan cukup aku sajalah, jangan sampai anakku. Itu kan masih ada kesadaran. Padahal itu juga ucapannya, dia harusnya menghentikan juga, ya kan? Dicabut malunya, dicabut takutnya, rasa takutnya, dicabut kesadarannya. Nggak sadar dia akan mati, nggak sadar akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah, nggak sadar dia akan diazab kalau dia berbuat dosa, ya. Nggak sadar kalau dia sendiri dibenci oleh orang. Kan seburuk-buruk manusia itu kan dibenci oleh orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi nggak suka. Nggak sadar tadi itu. Karena nggak sadar, kalau dia sadar kan, wah kalau orang sadar saya harus berbuat baik dong, ya kan? Iya, wong lingkungannya juga sama kok, iblis kok. Lingkungannya sama juga iblis kok. Lingkungannya sama juga kena iblis kena iblis. Gangguan iblis. Kena gangguan iblis. Terus Bu, orang satu lagi, yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu atau diperbudak nafsu Bu, dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting, ya, dia akan menghalalkan segala cara. Ngeri nggak Bu? Ngeri. Kalau seorang laki-laki dikuasai oleh nafsu Bu, dia nggak peduli dia. Ya sudah, kalau istrinya nggak mau dipoligami, mending zina. Kan iblis kan iblis. Menghalalkan segala cara itu macam-macam berarti. Bu, kita akan tutup, ngeri ayatnya. Surat yang keberapa dan ayat yang keberapa kah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini, atau langsung saja? Ya tahulah, saya udah langsung saja. Ya Ustaz, kita disuruh nyari mah. Waduh. Surat Al-Jasiah. Sekalian gak ayatnya? Suratnya Al-Jasiah aja surat keberapa Ustadz itu.
Astagfirullah. Surat Al-Jazi'ah itu surat, saya yakin ibu pernah baca ini. Pernah baca, wong pasti pernah menghatamkan kok nggak baca. Surat Al-Jazi'ah surat yang ke-45. Surat 45. Ayatnya sekalian. Allah. Ayatnya yang ke-23. Surat 45 ayat 23. Monggo. Surat yang ke-45 ayat 23. Ini Bu, gambaran Allah jelaskan orang yang mengikuti hawa nafsu atau diperbudak oleh hawa nafsu. Ji, monggo. Iya, Mbak, monggo. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Nauzubillah min. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Bu, contohnya Fir'aun, contohnya Qarun, Namrud, semua orang-orang yang dulu kaya, hebat, kedudukannya lama, tapi kan hawa nafsu hancur juga toh. Lawang manusia itu kullu nafsin dha'iqatul. Ya, baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal solid, janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung idan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.